Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Adiguna dengan NIM 210240140158 dari kelas A3. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan eh, menjelaskan komponen-komponen yang ada pada komputer sebagai eh, pemenuhan tugas dari mata kuliah troubleshooting. Yang pertama itu mungkin kita mulai dulu dari mainboard. Mainboard ini adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menjadi tulang punggung atau yang menjadi inti untuk menghubungkan semua komponen yang penting. Komponen seperti CPU, RAM, hardware, dan perangkat lainnya terhubung ke motherboard melalui slot atau konektor yang telah disediakan. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi dari motherboard ini. Fungsinya yaitu penghubung komponen. Yang maksudnya itu bagaimana? Mainboard berfungsi sebagai media penghubung antar semua komponen komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Terus dia juga berfungsi sebagai pengaturan daya. Motherboard mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen yang terhubung. Kemudian dia juga berfungsi sebagai eh, pengaturan data. Motherboard mengatur aliran data antar CPU, memori, dan perangkat lainnya. Kemudian fungsi berikutnya atau fungsi lainnya itu adalah pengaturan peripheral. Motherboard mengatur koneksi perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat USB lainnya. Kemudian kegunaannya yaitu penyedia slot untuk komponen. Maksudnya, motherboard menyediakan slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan juga kartu jaringan. Terus, eh, kegunaan lainnya adalah interkoneksi. Artinya, memungkinkan komunikasi antar komponen melalui bus dan jalur data yang tersedia. Kemudian, fungsi berikutnya itu penyediaan port. Motherboard menyediakan berbagai port untuk koneksi perangkat eksternal seperti USB, HDMI, audio, dan Ethernet. Yang berikutnya yaitu upgrade dan ekspansi. Motherboard memungkinkan upgrade komponen seperti penambahan RAM, mengganti CPU, dan atau menambah kartu ekspansi. Kemudian kita akan menjelaskan bagian-bagiannya itu dari motherboard seperti apa. Tadi sudah kita jelaskan yang kegunaannya. Yang pertama itu soket prosesor itu yang mana? Yang ini disebut dengan soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Nah, ini yang dimaksud dengan soket prosesor. Jadi di sini prosesor akan dimasukkan di sini, di dalam sini. Ya, ini disebut dengan soket prosesor. Soket berbentuk persegi empat dengan banyak lubang kecil sebagai tempat menancap kaki-kaki atau pin prosesor. Kemudian fungsinya yaitu sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Jadi dia itu prosesornya itu bisa digunakan ketika dia tertancap di sini kawan-kawan. Jadi fungsi lainnya yaitu untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Fungsi lainnya itu meliputi proses perhitungan arithmetical logic unit atau disingkat dengan ALU, kemudian control unit atau CU, dan pemrosesan sistem. Yang itu fungsinya di sini ya, di soket prosesor. Ini termasuk bagian yang sensitif, kawan-kawan. Jadi, kalau seandainya soket prosesor ini rusak, itu bisa menyebabkan koneksi yang tidak stabil, kapabilitas yang tidak sesuai, atau dan kapabilitas yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ini. Ini perhatikan bagian yang ini. Nah, ini disebut dengan slot RAM. Apa itu slot RAM? Slot RAM adalah tempat di mana Anda dapat memasang modul memori atau RAM ke dalam perangkat seperti komputer atau laptop. Ada
Adapun hal-hal yang terjadi ketika slot RAM ini rusak, yang pertama itu RAM tidak terdeteksi. RAM tidak terdeteksi. Artinya slot RAM tidak dapat mendeteksi RAM yang dipasang, sehingga komputer tidak dapat menggunakan RAM yang tersedia. Kemudian RAM tidak dapat dipindah-pindahkan. Jika RAM tidak dapat dipindah-pindahkan ke slot lain, maka kemungkinan besar masalah terletak pada slot RAM itu sendiri. Dan yang terakhir, bunyi bip panjang. Komputer dapat mengeluarkan bunyi bip panjang yang berulang-ulang, menandakan bahwa terjadi masalah pada slot RAM ini. Kemudian bagian lainnya yaitu ini, perhatikan bagian ini di motherboard. Nah, ini disebut dengan power connector. Apa itu power connector? Power connector adalah power connector pada motherboard adalah komponen yang berfungsi sebagai sumber daya listrik utama untuk motherboard. Adapun yang terjadi ketika power connector ini rusak, yaitu yang pertama komputer sulit dihidupkan. Power connector rusak dapat menyebabkan komputer sulit untuk dihidupkan. Kemudian lampu hijau tidak menyala. Jika power connector rusak, lampu hijau pada motherboard tidak akan menyala, yang menunjukkan bahwa power supply unit tidak dapat memberikan daya listrik yang diperlukan di motherboard. Dan yang terakhir yaitu kerusakan pada komponen. Baik, kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke alat yang saya pegang ini. Ini namanya adalah power supply atau unit satu daya. Adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen dalam sebuah komputer. Power supply mengubah arus listrik dari sumber eksternal, biasanya arus AC dari stop kontak listrik menjadi arus DC yang digunakan oleh komponen komputer. Nah, kemudian adapun fungsi dari power supply ini kawan-kawan, yang pertama itu konversi daya. Power supply mengubah arus AC dari sumber listrik menjadi arus DC yang stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Fungsi lainnya yaitu distribusi daya. Power supply mendistribusikan daya mendistribusikan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hardware, dan perangkat lainnya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai perlindungan. Perlindungan yang seperti apa? Power supply itu melindungi komponen komputer dari lonjakan daya listrik, tegangan berlebihan, dan kondisi daya tidak stabil lainnya dengan menyediakan fitur proteksi seperti over voltage protection, over over current protection, dan short circuit protection. Kegunaannya ini power supply kawan-kawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menyalakan komputer. Power supply adalah komponen utama yang diperlukan untuk menyalakan komputer. Tanpa power supply, komponen-komponen komputer tidak akan mendapatkan daya dan tidak dapat berfungsi. Kemudian fungsi lainnya yaitu stabilitas sistem. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bersih, yang penting untuk kinerja optimal dan umur panjang komponen komputer. Berikutnya kegunaannya yaitu kompatibilitas daya. Power supply memungkinkan penggunaan berbagai komponen dengan kebutuhan daya yang berbeda dengan menyediakan berbagai jenis konektor dan output daya yang sesuai. Dan kegunaan terakhirnya yaitu untuk efisiensi daya atau menghemat daya. Power supply modern seringkali dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, mengurangi konsumsi daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas. Nah, kita beralih ke komponen selanjutnya. Yang ada di tangan saya sekarang ini adalah RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Data dalam RAM bisa diakses secara acak, yang berarti setiap lokasi memori dapat diakses dengan waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisiknya dalam memori. Fungsi dari RAM ini, kawan-kawan, yaitu pertama, menyimpan sementara atau penyimpanan sementara. RAM menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU.
Ini memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk operasi dan proses yang sedang berjalan. Kemudian meningkatkan kinerja. Maksudnya, dengan menyimpan data sementara, RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dari media penyimpanan yang lebih lambat seperti hardware atau SSD. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja secara signifikan karena data dan instruksi dari setiap aplikasi dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Kegunaan dari RAM ini kawan-kawan yaitu menjalankan aplikasi. Yang pertama itu menjalankan aplikasi. RAM digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan, termasuk sistem operasi, aplikasi perkantoran, browser web, dan perangkat lunak lainnya. Kegunaan selanjutnya itu memproses data. Saat bekerja dengan data besar, seperti mengedit video atau gambar, RAM memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data, meningkatkan kecepatan dan kinerja keseluruhan. Kemudian kegunaan selanjutnya itu buffering. RAM digunakan sebagai buffer sementara untuk data yang sedang dipindahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti saat menonton video, streaming, atau memutar musik. Kegunaan lainnya yaitu virtual machine. RAM memungkinkan menjalankan virtual machine yang membutuhkan memori besar untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan di dalam lingkungan virtual. Nah, kita beralih ke komponen selanjutnya. Ini kawan-kawan lihat, perhatikan yang bentuknya kotak, yang kecil tapi memiliki fungsi yang begitu besar. Ini namanya adalah prosesor atau sering disebut CPU, Central Processing Unit. Adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertugas mengeksekusi perintah dan pengolahan data dari perangkat lunak. CPU sering dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan operasi komputasi. Fungsinya yang pertama itu untuk eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi-instruksi dari perangkat lunak dengan menjalankan serangkaian operasi aritmetika, logika, kontrol, dan input-output. Pengendalian operasi komputer. CPU mengontrol semua operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antar komponen-komponen komputer seperti memori, hardware, dan perangkat input-output. Fungsi lainnya yaitu pengolahan data. CPU melakukan pengolahan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna atau sistem. Adapun kegunaannya yaitu menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Yang pertama, CPU bertanggung jawab menjalankan sistem operasi dan semua aplikasi yang digunakan oleh komputer tersebut. Mulai dari pemrograman perkantoran, permainan, hingga perangkat lunak khusus. Kemudian kegunaan lainnya yaitu kalkulasi dan proses data. CPU mengerjakan kalkulasi matematis, logika, dan operasi kompleks lainnya yang diperlukan oleh aplikasi dan tugas komputasi. Kemudian kegunaan lainnya yaitu multitasking. CPU memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas secara bersamaan melalui teknik multitasking dan multiprocessing. Sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa gangguan. Kecepatan dan kinerja. CPU yang lebih cepat dan lebih kuat dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem, memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan responsif. Kegunaan terakhirnya yaitu virtualisasi. CPU mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik, berguna untuk pengujian, pengembangan, dan aplikasi server. Nah, kawan-kawan, ini komponen terakhir yang akan saya jelaskan. Perhatikan. Nah, ini namanya adalah VGA card atau kartu grafis. Adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan
menampilkan gambar di layar monitor. VGA atau kepanjangannya yaitu Video Graphics Array adalah salah satu jenis kartu grafis yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Setiap istilah ini sekarang digunakan secara umum untuk merujuk pada kartu grafis. Fungsi dari kartu grafis ini yang kecil ini, yang pertama itu proses rendering grafis. VGA Car memproses data grafis dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat ditampilkan oleh monitor. Ini termasuk rendering 2D dan 3D, tekstur bayangan, dan efek visual lainnya. Kemudian, meningkatkan kinerja grafis. Dengan memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke kertas grafis, kinerja keseluruhan sistem meningkat, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intens seperti game, desain grafis, dan pengeditan video. Fungsi berikutnya atau fungsi lainnya yaitu mengatur resolusi dan refresh rate. Kartu grafis memungkinkan pengaturan resolusi layar yang lebih tinggi dan refresh rate yang lebih cepat, menghasilkan tampilan yang lebih bagus, lebih jelas, dan lebih halus. Kemudian adapun kegunaan dari alat ini, kawan-kawan, yang pertama yaitu gaming. Untuk gaming. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game modern dengan kalkulasi tinggi, mendukung rendering cepat dan real-time dari grafis yang kompleks dan detail, desain grafis, dan pengeditan video. Profesional dalam bidang desain grafis, animasi, dan pengeditan video memerlukan kartu grafis yang mumpuni untuk bekerja dengan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan After Effects. Pemrosesan data sains dan teknik. Banyak aplikasi ilmiah dan teknis, termasuk simulasi, pemodelan 3D, dan analisis data, memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari GPU, Graphics Processing Unit, pada kartu grafis tersebut. Kemudian yang terakhir, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Kartu grafis yang canggih diperlukan untuk menjelaskan aplikasi VR dan AR yang memerlukan rendering grafis yang sangat cepat dan responsif untuk pengalaman yang impresif. Tampilan multi monitor. Kartu grafis memungkinkan koneksi dan penggunaan beberapa monitor sekaligus, berguna untuk menjalankan multitasking dan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai motherboard serta beberapa komponen lainnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.